Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ats-tsaminu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, muttafaqun alaih. Qala al-Jauhariyu al-firsanu minal ba'ir kal hafiri minad dabbah, qala wa rubbama ustu'ira fisyah. At-tasi'u anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Al-bid' min thalathatin ila tis'atin bikasril ba wa qad tuftah. Al-bid'u al-bad'u wa syu'batu al-qid'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam Senin di majelis ta'lim Ahlul Kisah yang dirintis oleh As-Sayyid Al-Habib Al-Ustadz Al-Marhum Muhammad bin Husain bin Syahab. Kita kembali dipertemukan, dikumpulkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan dari apa yang dulu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuatu yang paling indah yang didengarkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau pengen sampaikan dari wahyu dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, keberkahan dari hadis-hadis Rasulullah masih bisa kita dapatkan, masih dibukakan peluangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita dimuliakan oleh Allah untuk mendengar sesuatu yang mulia. Insyaallah kita tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semakin kita sering mendengar, semakin banyak kita mendengar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah semakin besar peluang kita untuk mendengarkan hadis-hadis tersebut, untuk bermukhatabah, untuk bermukalamah, berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari apa yang kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pada malam hari ini kita akan mengkaji dari hadis yang ke-8 dari bab banyaknya cara dan metode kita untuk peluang mendapatkan kebaikan. Ats-tsaminu anhu,
hadis yang ke-8 juga bersumber dari riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Abu Hurairah qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, ya nisa al-muslimat. Kata Rasulullah, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat. Di sini ada 3 riwayat tentang lafaz ya nisa al-muslimati. Tentang harokatnya itu kalau di kitab ana, tidak tahu di kitab kamu. Kalau di kitab ana tulisannya ya nisa al-muslimati. Ya nisa a itu di fathah, kemudian muslimatnya itu taknya di kasroh. Ada juga riwayat yang berbunyi ya nisa ul muslimatu. Ya nisa u di dhammah, muslimat juga di dhammah. Kemudian ada riwayat yang terakhir, yang ketiga, ya nisa'u al-muslimati. Jadi ada 3 riwayat. Jadi kalau kita maco kitab ataupun maco artikel yang kita temukan di situ hadis ini, ternyata harokatnya berbeda dengan harokat apa yang kita kaji, maka itu dikarenakan perbedaan riwayat. Ya nisa al-muslimat, untuk arti walaupun berbeda harokat itu tidak berpengaruh. Artinya, wahai perempuan-perempuan dari kelompok muslimat. Apa kata Nabi Muhammad? La tahkironna, jangan sampai ada yang meremehkan jarotun, seorang tetangga perempuan, lijarotiha, kepada tetangga perempuannya, walau firsanasyatin, meskipun berbentuk daripada kuku kambing. Nah ini ana bacakan hadis, artinya secara kalimat hadis. Ya nisa al-muslimat, wahai perempuan muslimat, la tahkiron najarotun, jangan sampai seorang tetangga perempuan meremehkan, menganggap enteng lijarotiha, kepada tetangga perempuan lainnya, walau firsanasyatin, meskipun berbentuk kuku kambing. Kira-kira hadis Nabi ini faham apa tidak gitu? Faham tidak kira-kira di sini? Kata Nabi, wahai perempuan muslimat, jangan seorang tetangga perempuan meremehkan terhadap tetangga perempuan lainnya meskipun berbentuk kuku kambing. Nah ini tidak paham. Maka karena kita tidak paham, menunjukkan bahwa meskipun kita bisa bahasa Arab, apalagi kalau kita tidak baca, meskipun kita bisa bahasa Arab dan kita bisa mengartikan secara tekstual hadis ini, satu persatu kalimat kita artikan, tetapi belum tentu kita paham. Tahu belum tentu faham. Kalau faham sudah pasti tahu. Kamu tahu tak Aceh? Tahu tak Aceh? Tahu, kita tahu Aceh. Tapi apakah kita faham Aceh? Belum tentu. Nah ini kan contoh ya be. Kita belum tentu gara-gara kita tahu, akhirnya kita faham. Cuma jalan untuk memahami itu kita harus tahu. Mana kita nak faham kalau kita dewe tidak tahu. Nah ini. Jadi kata Nabi Muhammad, la tahkironna jarotun li jarotiha. Maksudnya Rasulullah di dalam hadis ini adalah seperti ini, membutuhkan syarah daripada ulama-ulama hadis. Jangan satu tetangga perempuan muslimat meremehkan sodakoh ataupun hadiah yang ingin dia berikan li jarotiha, kepada terhadap tetangga perempuan lainnya. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah, ada seorang perempuan muslimat, dionya bertetangga bersebelahan rumah dengan muslimat lainnya. Nah, yang satu ini, yang jarotun, dia pengen ngenjuk sedekah atau dia pengen ngenjuk hadiah kepada tetangganya yang lain yang musliman. Maka kata Rasulullah, kalau dia pengen memberikan hadiah, kalau dia pengen memberikan sedekah, maka jangan sekali-kali dia menganggap remeh apa yang dia pengen berikan. Jangan dia menganggap enteng apa yang dia pengen berikan kepada tetangga muslimat lainnya. Meskipun, kata Rasulullah, yang dia berikan itu berbentuk kuku kambing. Nah, baru nyambung kan?
Nah, baru nyambung. Artinya di situ ada kalimat yang disimpan oleh Rasulullah di dalam hati yang bisa difahami secara secara maknanya itu bisa difahami lewat susunan kalimat, Kadang-kadang anak nanya sama inti. Nama inti siapa? Kita jawab, misal anak nanya sih kok. Nama inti siapa? Apa inti jawab? Nama inti siapa? Nah, kita langsung jawab. Nama inti siapa? Kita langsung jawab Salman. Padahal yang benar kalimatnya nama anak Salman. Anak kan nanya, nama inti siapa? What's your name? My name is Salman. Mas muka, ismi Salman. Nama Anda siapa? Nama saya Salman. Cuma kepanjangan kan nak dijelaskan. Maka pas kita ditanya, what's your name? Ali. Mas muka, Ali. Nama inti siapa? Ali. Langsung dijawab Ali. Jadi tiba-tiba kok ada kalimat Ali. Seharusnya ada nama saya Ali. Kenapa nama saya Ali itu dibuang? Karena sudah mafhum. Karena sudah bisa difahami lewat susunan kalimat. Nah, seperti itu juga. Dari hadis Rasulullah SAW, kalau kita orang Indonesia, wajar tidak ngerti kan? Karena kita tidak paham susunan kalimatnya. Ya nisa'al muslimat, wahai perempuan muslimat, la tahqiruna jaratun. Janganlah sekali-kali seorang perempuan yang bertetangga dengan perempuan muslimat lainnya menganggap remeh meskipun kuku kambing. Apa dia maksud Nabi? Oh, maksudnya kalau nak ngenjuk hadiah, kalau nak ngenjuk sedekah, jangan ragu-ragu untuk memberikan sedekah, jangan ragu-ragu untuk memberikan hadiah, meskipun hadiah dan sedekah yang ingin diberikan berbentuk kuku kambing. Berbentuk kuku kambing. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama tentang siapa yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidak meremehkan. Secara global, mayoritas ulama berpendapat yang dilarang oleh Nabi Muhammad untuk meremehkan, untuk menganggap enteng adalah yang nak ngenjuk. Kalau kita nak ngenjuk hadiah, nak ngenjuk sedekah, jangan ragu gara-gara apa yang kita ngenjuk ini sesuatu yang remeh. Enjuklah. Meskipun remeh, meskipun kecil, meskipun sedikit, itu tidak berpengaruh tentang qabul pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita berikan kepada saudara sesama muslim berbentuk hadiahkah ataupun berbentuk sedekah, maka itu akan diterima dan berpahala jikalau diiringi dengan keikhlasan. Ini mayoritas ulama berpendapat yang dilarang oleh Nabi untuk meremehkan adalah yang bakal ngenjuk. Nah, cuma ingat, kalau kita mampu untuk ngenjuk banyak, ngapa ngenjuk dikit? Memang tidak apa namanya? Tidak salah. Kalau kita ngenjuk nak banyak boleh, nak dikit boleh, nak sedang-sedang juga boleh. Yang tidak bagus tuh kedekut. Banyak tidak, kemudian tengah-tengah tidak, dikit juga tidak, melok ngatur dulu. Nah, kan ada macam itu kan? Ada wong yang dia punya tipikal kepribadian cak itu, hobinya ngatur ngoceh, tidak pacak berkontribusi kecuali ocehan. Kontribusinya ocehan tuh lah, ini salah, jangan gitu cak itu. Memang Nabi ngomong, kata Nabi, apapun yang engkau berikan, sekecil apapun maka berikan. Sekecil apapun maka berikan. Tapi ada ujungnya, tergantung kemampuan. Kan secara makna kan cak itu. Apapun yang engkau mampu untuk berikan sekecil apapun, tergantung kemampuan. Kalau kita mampu besar, kenapa takut untuk memberikan besar? Kenapa kita takut untuk memberikan tengah kalau kita mampu untuk di pertengahan? Kalaupun tidak mampu tengah-tengah, tidak mampu banyak, yang sedikit itu akan diterima dan dikabul oleh Allah. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jadi itu katanya mayoritas ulama yang dituju oleh Nabi tentang larangan untuk tidak menganggap remeh pemberian, bukan yang dinjuk, tetapi yang bakal ngenjuk. Jangan gara-gara kita nyinguk, ai barangnya sedikit, tidak lemak. Ai barang ini sedikit, tidak lemak nak dinjuk oleh ke tetangga kita. Barang ini sedikit, tidak lemak untuk dinjukkan ke kawan kita. Akhirnya kita terhalang untuk ngenjuk hadiah. Gara-gara perasaan tidak lemak. Jangan, kata Nabi, ayo, jangan anggap enteng meskipun itu sedikit. Ini pendapat pertama dan inilah pendapat mayoritas. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa yang dilarang oleh Nabi untuk meremehkan, untuk menganggap enteng, bukan yang ngenjuk, tetapi yang diinjuk. Yang ngenjuk itu bahasa Arabnya mu'ti,
yang dienjuk bahasa Arabnya mu'to. Beda huruf apa? Beda harokat. Yang diinjuk itu mu'to, yang ngenjuk mu'ti. Lemak mu'ti apa lemak mu'to? Jadi kalau inti punya punya anak, nama anak inti siapa? Mu'to belah, biar diinjuk uang terus. Nanya loka namu. Namu itu bagus-bagus mu'ti hari mukti. Mukti itu hobinya ngenjuk. Mukti itu dari bahasa Arab. Mukti itu artinya yang ngenjuk pakai to bukan pakai ta. Mukti, pakai to bukan pakai ta. Kalau mukti nama Jawa itu. Kalau pakai to nama Arab. Mukto kata sebagian ulama yang dilarang oleh Nabi untuk meremehkan, untuk merendahkan, untuk menganggap enteng adalah yang dienjuk. Kalau kita menerima pemberian, kalau kita menerima hadiah, sedekah sekecil apapun, maka kita dilarang untuk menganggap remeh pemberian tersebut. Itu ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man la yashkurillah la yashkurin nas." Siapa yang dionyo tidak pintar untuk bersyukur kepada Allah, maka dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Di dalam hadis lain kebalikannya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang dia tidak pintar berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia sama tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Lau uhdiya ilayya dzira'un laqabiltu." Kata Nabi, jikalau ada daripada kalian yang memberikan hadiah kepadaku berbentuk dzira'. Hadiahnya berupa dzira'. Dzira' itu apa dia dzira'? Dzira' apa dzira'? Dzira' itu lengan Inilah dzira'. Lengan kambing maksudnya. Kalau ada yang ngenjuk aku lengan kambing, maka bakal aku terima. Kalau gitu, mau kasih. Dzira' itu yang ngenjuk itu jangan jalan dah. Yang ada ngenjuk kambing seberapa dah. Banyak tetelannya pula. Banyak tulangnya pula. Ini tinjuk dzira' banyak. Iya, kalau zaman kita banyak. Kalau zaman Nabi, wong biasa ngenjuk kambing itu ikoan. Ngenjuk 10, ngenjuk 100. Bahkan Nabi itu pernah ngenjuk siko sahabat kotir. Kotir itu selembah kambing. Jadi waktu itu Nabi baru dapat dapat ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian ada wong dari suku Badui datang menghadap Rasulullah. Dia ngomong, "Alangkah banyaknya kambing kau wahai Muhammad. Alangkah banyaknya kambing kamu wahai Muhammad." Kata Rasulullah, "Kau galak aku. Kau galak aku. Kau ninguyu aku Muhammad. Mari kau imbeklah kau." Dinjuk galo-galonya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Badui tadi balik. Dia ngomong setelah dia bersyahadat masuk Islam, ayo, aku baru balik dari wong yang kalau ngenjuk tidak takut miskin. Aku baru balik dari wong yang dionyo kalau ngenjuk tidak takut miskin. Siapa dia? Yaitu siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini yang dilarang untuk meremehkan ada dua pendapat ulama, tetapi mayoritasnya adalah mu'ti, yaitu yang bakal memberikan hadiah, yang bakal memberikan sedekah sekecil apapun yang ingin dia berikan berbentuk hadiah ataupun berbentuk sedekah, maka jangan gara-gara kecil akhirnya dia terhalang untuk memberikan hadiah ataupun memberikan sedekah kepada tetangganya dia. Itu misal dari Nabi Muhammad, artinya tidak harus tetangga, siapapun boleh diberikan hadiah, boleh diberikan sedekah, apapun bentuknya, sekecil apapun, jangan pernah meremehkan, jangan pernah menganggap enteng. Kemudian di situ ada kalimat walau firsana syatin, meskipun yang dia unjuk itu berbentuk daripada kuku kambing. Sama seperti hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikki tamroh, kata Rasulullah. Lindungilah diri kalian dari sentuhan api neraka, walau bisyikki tamroh, meskipun hanya dengan setengah daripada sebutir kurma. Setengah dari sebutir kurma. Kita punya kurma siko inilah kita punya, kita bagi dua. Kemudian setengahnya itu kita sedekahkan. Itu kata Nabi Muhammad, sedekah. Setiap sedekah sekecil apapun bisa melindungi diri dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi hampir sama kalimatnya. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Berlindungilah diri kalian dari sentuhan api neraka Allah meskipun hanya dengan separuh dari sebutir kurma. Kata Nabi Muhammad. Nah, di dalam hadis ini bersedekahlah
berikanlah hadiah kepada saudara kalian, meskipun yang kalian berikan itu berbentuk kuku kambing. Nah, ini jangan salah dalil. Jangan salah dalil. Maksudnya Nabi mengambil contoh kuku kambing, mengambil contoh separuh dari sebutir kurma, bukan ngenjuk tahu barangnya, bukan itu kehendak Nabi. Jadi jangan kita misalnya, dah aku pagi ini nak beli apa namanya, nak beli kambing belah, masa kaget kukunya kunjuk ke fulan. Nah, ini salah dalil. Namanya nguyok. Jangan salah dalil. Memang ada hadisnya, makin ngomong pula, ini hadis oke. Kok aku nale kan nyedit pula tuh. Iya memang benar, tetapi yang dimaksud oleh Nabi katanya ulama bukan bentuk wujud dari yang disebutkan Nabi. Aku hari nak beli kurma belah, ku makan galau kecuali separuh, kata Nabi itakunar walau bisyiki tamro, itu namanya bakhil. Itu namanya geta basa, salah. Dalilnya bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Yang dimaksud oleh Nabi sekecil apapun. Jadi minimal, yang paling minimal apa yang kita punya sesuai dengan kemampuan kita, maka jangan terhalang untuk bersedekah, jangan terhalang untuk memberikan hadiah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita memahami hadis, memahami Al-Qur'an berani-berani hanya dengan sebatas memahami dari lafaz teks Al-Quran atau hadis tersebut. Disebutkan bahwasanya man mana'a khomsan mana Allahu minhu khomsan. Ini kalimat ajib. Man mana'a khomsan, barang siapa yang dionyo itu menahan dirinya untuk melakukan 5, mana Allahu minhu khomsan, maka dia akan terhalang, dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan 5. Siapa yang dia menahan dirinya untuk melakukan 5 hal, maka Allah akan menahan dirinya untuk mendapatkan 5 hal. Pertama, awaluha man mana'az zakah mana Allahu minhu hifdzul mal. Barang siapa yang dia melarang, menahan dirinya untuk menunaikan zakat. Menunaikan zakat tidak ditunaikannya. Maksud tidak ditunaikannya ini, pertama, tidak menunaikan zakat sama sekali. 2, dia tunaikan zakat tetapi bukan coro syariat, coro dia. Bukan coro syariat, tetapi coro dia mana hitung-hitungannya nanda coro syariat. Nah, ini salah. Atau yang ketiga, dia menunaikan zakat. Hitungannya hitungan syariat, tetapi yang dia berikan bukan kepada wong yang benar-benar mustahik. Jadi hati-hati. Jadi jangan kita mentang-mentang aku sudah metu ke zakat, jingok dulu. Hitungannya benar apa tidak? Hitungannya kita sudah sesuai syariat atau tidak? Sudah sesuai Ustaz, hitungannya aku 2,5%. Yo galo 2,5% galo. Tetapi harta kita totalnya itu benar tak kita notal ke? Sehingga dari totalnya itu 2,5% kita metu ke. Kita punya 10 juta, 2,5%-nya sekian. Sama 100 juta, 2,5%-nya sekian. Sama-sama 2,5%. Tetapi sekiannya beda, tergantung total. Kalau totalnya kita mbek kecil, 2,5-nya jadi kecil. Kalau totalnya kita mbek besar, 2,5-nya melok besar. Nah, ini hati-hati. Hati-hati nian. Jangan kita mengeluarkan zakat berani-berani untuk kita ngitung dengan coro kita. Artinya kalau coro kita tuh harus kita menyesuaikan, tanya sama yang ngerti. Tanya sama kepada Ustadz Dodo. Ustadz, anak nih kalau zakat model ini. Anak punya toko. Kemudian anak hitung Ustadz. Anak kalkulasi isi seluruh barang yang ada di toko anak. Kemudian barang-barang yang masih di tangan wong. Yang wong itu ngembek punya anak. Dia dihitung itu. Nah, masih ada yang kurang enggak? Itu harus dihitung. Barang yang ada di toko. Barang yang lagi dijalankan oleh wong. Duit kita ngutang sama wong. Wong ngutang sama kita. Itu dihitung gak lo? Duit tunai yang ada di rekening. Yang ada di sorgan. Yang ada di mana? Di laci itu dihitung juga. Dihitung. Pertama barang. Kedua, kita ngutang sama wong ngutang sama kita. Ketiga, duit tunai yang kita pakai untuk perdagangan yang di laci, kemudian yang di rekening, yang memang untuk kita berdagang, itu dihitung di total. Nah, setelah itu baru 2,5% metu ke. Kalau cuma apa dia? Nyingok yang di rekening yang lain lewat, berarti masih kurang. Ini hati-hati. Kemudian atau kita sudah pas hitungannya, 2,5%-nya juga pas, tetapi yang kita unjuk bukan sesuai syariat, tetapi mengikuti keinginan kita. Kita pilih-pilih. Aku nak ngenjuk wong yang terima kasih wong yang tidak terima kasih tak kunjuk.
Nah, yang ternyata yang terima kasih itu yang tidak berhak menerima zakat. Nah, ini hati-hati. Jadi hati-hati. Man mana az-zakah, katanya di sini, katanya ulama, siapa yang dionyo itu menahan dirinya untuk menunaikan zakat, mana Allahu minhu hifdzul mal, maka Allah akan mencegah dirinya untuk bisa menjaga dia punya harta. Artinya hartanya itu bisa hilang, dipalingbong dan seterusnya, atau bisa juga Allah menahan dirinya, melarang dirinya untuk mendapatkan keberkahan dari dia punya harta. Nominalnya banyak tapi cak ngalir baik. Nominalnya banyak tapi cak ngalir baik. Nominalnya banyak tapi hati ini tidak tentrem. Nominalnya banyak tetapi banyak tetapinya gara-gara tidak metu ke zakat. Kemudian wasani man mana as-sadaqata minhu mana Allahu minhul afiyah. Barang siapa yang dionyo itu sulit untuk bersedekah, selalu hitung-hitungan kalau sedekah. Ya model cak tadi itulah. Kalau dipintai misalnya, ini ada loka sedekah. Ya lain tiga yang lain be dulu. Kage kalau sudah balik ke ana. Banyak model itu kan banyak kan? Nanti cari yang lain dulu kage habisnya bawa ke ana kage. Nah itu model itu banyak, ya. Man mana Allah mana as-sadaqah. Siapa yang dionyo itu mana as-sadaqah, yang dia melarang, menahan dirinya untuk bersedekah. Mana Allahu minhul afiyah, maka Allah akan mencegah dirinya untuk mendapatkan afiyah. Mendapatkan afiyah. Sehat afiyah. Sehat tu zahir, afiyah tu batin. Kalau sehat badan kita sehat, tetapi afiyah tu urusannya dengan batin, hati kita tidak sehat. Pikiran kita tidak sago gitu. Sesehat-sehat badan kalau hati tidak sehat sago. Sesehat-sehat badan kalau pikiran tidak sehat saro. Apalagi kalau afiyah yang dimaksud adalah hifdzun minal bala, tercegah dari bencana. Jadi siapa yang tidak bersedekah, siap-siap dia banyak kena bencana. Kemudian man mana'al usyru mana Allah minhu barakatu ardih. Ini masih berhubungan dengan zakat. Siapa yang dia punya pertanian, kemudian dia tidak mengeluarkan 10% dari pertanian atau perkebunannya, maka tanahnya tidak bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warabi man mana'ad du'a. Siapa yang dionyo itu mengharamkan dirinya untuk berdoa kepada Allah, bahlul. Tidak galak berdoa dia. Tidak galak berdoa, mana Allahu minhul ijabah, maka Allah tidak akan memberikan ijabah. Mak mano nak diijabah, doa lagi tidak. Yang terakhir, man tahawana bis shalah. Barang siapa yang dionyo meremehkan solat, mudah ngundur-ngundur solat, mudah ninggalkan solat, mana maka Allah akan mencegah dirinya indal maut, ketika dia meninggal sakaratul maut, qaula la ilaha illallah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang dionyo meninggalkan solat, yang dionyo meremehkan solat di saat sakaratul maut, lisannya akan berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian diceritakan, kana fi zaman Isa alaihi salatu wasalam, dulu di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam, rajulun, seorang lelaki, yusamma mal'unan min bukhli, gara-gara saking bakhilnya, dionyo itu dilagobi, diinjuk julukan dengan mal'un. Mal'un itu artinya yang terlaknat. Saking bakhilnya. Bener-bener gembok Cino dia. Okay? Gembok Cino. Oh, Masya Allah, bakhil sama sekali. Bakhil. Nah, disebut mal'un. Faja'ahu rajulun dzata yaumin yuridul ghazwa. Akhirnya suatu hari ada seorang lelaki yang datang kepada dia, yang pengen lelaki tadi untuk berjihad fisabilillah. Akhirnya dia ngomong sama mal'un tadi, ya mal'un a'tini syai'an minas silah. Ya mal'un, tolong berikan kepada aku senjata, yang dengan senjata itu aku bisa pakai untuk perang fisabilillah. Wa tanju bihi minan nar, dan dengan berkat kau berikan pedang atau senjata itu kepadaku yang kau pakai untuk perang, insya Allah kau bakal selamat dari jilatan api neraka. Kata wong yang datang sama mal'un tadi. Akhirnya fa'aradu anhu wa lam yu'tihi syai'an. Apa yang diperbuat oleh mal'un? Julawi senjata, aku pakai pedang, perang, kemudian kau insya Allah selamat dari neraka. Mal'un itu a'rad, berpaling, tidak tinjuknya. Saking bakhilnya dia berlari, walam yu'tihi syai'an, dan sedikit pun dia tidak memberikan senjata. Akhirnya lelaki tadi balik. Fanadimal mal'un, akhirnya pas balik lelaki tadi, masuk ke rumah mal'un ini berpikir dan dia nyesel.
Akhirnya dipanggil lanang tadi. Oi, sini, balik dulu. Fa'atohu saifah. Akhirnya lelaki tadi diberikan pedang. Diberikan pedang. Faraja al-rajul wastaqbalahu Isa alaihi salam. Balik lanang tadi. Kemudian pas di jalan bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersama seorang ahli ibadah yang telah beribadah sab'ina sanah. Dia telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Jadi Nabi Isa waktu itu berdua berjalan sama seorang ahli ibadah. Lalu datang lanang yang datang ke Mal'un tadi ngawak pedang. Akhirnya faqala lahu Isa. Nabi Isa ngomong sama lanang tadi, min aina ji'tum bihadza sayf? Inti dapat dari mana pedang itu? Maka dijawab, a'tinihi mal'un, a'tanihi mal'un. Pedang ini aku dapatkan dari Mal'un. Fa fariha Isa bi sadaqatih. Akhirnya dengan kabar itu Nabi Isa senang. Alhamdulillah, tegak juga untuk nganjuk sedekah. Fakanal mal'un qaidan ala babihi. Waktu itu, waktu si lanang tadi bertemu dengan Nabi Isa, Mal'un lagi duduk di depan pintu rumahnya lagi ngelamun. Falamma marra bihi Isa ma'al abid, faqala al-mal'un fi nafsihi agum. Pas Nabi Isa lewat, lagi ngelamun kan ini kan, depan pintu. Pas Nabi Isa lewat sama yang ahli ibadah tadi, maka Mal'un berkata di dalam dirinya, dalam hatinya dia ngomong, agum, aku nak tegak, wa anzuru ila wajhi Isa, lalu aku akan memandang wajah Nabi Isa alaihi salatu wasalam, wa ila wajhil abid, dan kepada wajah siapa? Ahli ibadah tersebut. Falamma qama wa nadhara ilaihima qala al-abid. Ketika dia tegak, kemudian dipandanginya wajah Nabi Isa dan wajah orang ahli ibadah ini spontan. Yang ahli ibadah nih ngomong, ana afirru wa'adu min hadzal mal'un qabla ayyuhriqani binari. Katanya ahli ibadah, aku nak berlari, aku nak nyelamatkan diriku dari mal'un ini. Bahaya pagak-pagak sama dia. Dia ini pelit. Wong pelit itu ahli neraka. Maka jangan sampai katanya gara-gara aku duduk pagak sama dia, aku bakal tergolong wong yang ahli neraka. Masya Allah. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Isa. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. An kulli abdi, untuk ngomong sampaikan kepada hamba yang ahli ibadah. Hadzal mudnib inni qad ghafartu lahu bi sadaqatih. Katanya Allah Subhanahu wa taala njuk tahu hamba tersebut, sesungguhnya Mal'un ini sudah aku ampuni seluruh dosanya gara-gara sedekah pedang yang dia berikan kepada lelaki tersebut. Gara-gara sikok sedekah seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bihubbihi iyyak, aku ampuni gara-gara kecintaannya kepadamu wahai Isa. Kan dia kan ngomong tadi, tegak dan aku nak nyingok wajahnya Nabi Isa dan wajahnya wong yang ahli ibadah. Aku ampuni dia sedekah. Aku ampuni dia karena dia cinta kepadamu wahai Isa, dan wa kullil abid lil abid, dan katakan kepada hamba tersebut, innahu rafiquka fil jannah. Katanya Allah njuk tahu hamba yang ahli ibadah itu, Mal'un ini kage pas sudah kamu berdua masuk surga, kamu bakal rafiq, bakal berkawan, jalan kemana-mana berdua di surga. Paham tak? Jadi Allah ngomong sama Nabi Isa, Mal'un ini kage di surga sama kau berdua, di mana-mana surga kamu berdua. Ini katanya Allah kepada Nabi Isa. Disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Maka apa katanya ahli ibadah tadi? Wallah ma uridul jannah ma'ah wala uridu rafiqan mithlah. Katanya ahli ibadah ini dia ngomong, demi Allah aku dah galak surga kalau sama dia. Aku dah galak surga kalau sama dia, wala uridu rafiqan mithlah, dan aku tidak pengen punya kawan seperti dia. Fawahallahu azza wa jalla ila Isa an kulli 'abdi innaka lam tarda bi qada'i wa haqirtu 'abdi fa inni qad ja'altuka mal'unan min ahlin nar. Katanya Allah kepada ahli ibadah melalui Nabi Isa njuk tahu bahwasanya karena engkau tidak ridho terhadap takdir ketentuanku dan engkau telah mentahkir, meremehkan daripada hambaku, maka engkau sekarang aku jadikan sebagai mal'un min ahlin nar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi cerita ini banyak hikmahnya. Satu, sedekah. Dua, cinta kepada wong soleh, kepada nabi, kepada solihin, dan seterusnya. Yang ketiga, yaitu jangan kita menyombongkan diri terhadap wong yang keadaannya belum seperti kita, yang telah diberikan
hidayat oleh Allah untuk menjadi wong yang baik. Jadi jangan sampai kita suudzon, jangan sampai kita meremehkan bisa-bisa keadaannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala wa fadan kana husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya